Jadi ini keduanya sahabat gabungkan. Jadi kalau sahabat gabungkan seperti ini, jadi ini sudah digabungkan, ini sudah digabungkan. Tapi kalau salah putaran arus listriknya itu, maka dia menjadi short. Jadi contohnya seperti ini, kalau memang salah, ini menimbulkan percikan api. Nah, seperti ini. Jadi listrik langsung jatuh. Nih, seperti ini. Oke, sekarang coba kita temukan. Ini tidak ada menimbulkan percikan api sama sekali. Nah, seperti ini. Jadi listrik kita pun tidak jatuh, bahkan dia tidak konslet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin berbagi tutorial dengan sahabat-sahabat tentang bagaimana menyambung antara dua trapo menjadi satu. Karena sangat banyak sekali permintaan dari sahabat-sahabat, Bang tolong dibuatkan tutorialnya bagaimana cara menggabungkan antara dua trapo menjadi satu supaya bisa digunakan. Oke, di sini saya ingin membuatkan tutorialnya, walaupun posisi sekarang belum mandi, masih pagi hari. Tapi udah bisa ngopi. Nih mantap nih. Buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, yuk kita ngopi dulu. Pokoknya mantap, walaupun belum mandi itu jeleknya tetap sama. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi di hadapan saya di sini ingin berbagi tentang menggabungkan trapo ini, trapo BMB dengan ukuran yang sama. Jadi seperti ini. Jadi kalau sahabat ingin menggabungkan trapo seperti ini, usahakan untuk voltasenya yang sama. Jangan berbeda voltasenya. Jadi kalau berbeda voltase pasti tarik menarik, dorong mendorong. Jadi alhasilnya nanti salah satu trapo itu pasti ada yang panas. Jadi sahabat kalau memang ada dua trapo dengan ukuran yang sama dan voltasenya yang sama, tapi ampernya kecil dan ingin menjadi ampere besar, jadi bisa menggabungkan antara dua trapo ini. Dan sebaliknya kalau sahabat ingin membuat polnya menjadi besar, ampernya tetap juga masih bisa kita akali di bagian trapo ini. Karena caranya sangat mudah sekali, sangat gampang sekali, tapi ada sebagian sahabat-sahabat yang mempertanyakan seperti ini. Oke. Jadi buat sahabat-sahabat, kebetulan di sini juga ada orang yang baru bangun tidur belum mandi. Nih, udah bikin kopi. Tuh. Cuman minum kopinya. Iru panjang Bang Budi. Oh, panas. Oke, jadi Bang Budi kita baru bangun tidur. Sekarang jam 10 tuh bangun tidurnya. Jadi kebetulan di sana juga ada ibu-ibu lagi mau nyang ikan. Tuh, lagi ada Bang Kentung kita. Kangkong. Jadi lengkap semuanya di sini. Ada ini si Emon, sana si Hitam, ini si Kincang, itu si Kupe, itu Bang Yogi, itu Mama Yogi, ini Bapak Yogi, dan ini Datuk Budi. Jadi Bang Yogi kita lagi nyiang kangkung. Yuk kita tanya Bang Yogi kita. Bang Yogi kita biasanya kalau nyiang kangkung itu biasanya enak. Baru di siang aja, belum di sayur itu. Oke, sekarang kita tanya. Halo Bang Yogi, lagi ngapa Bang Yogi? Bentuk mama. Bentuk mama. Nyiang apa tuh? Kangkung. Kangkung. Coba sebut laju-laju kangkung Bang Budi. Bang Yogi. Kangkung. Jadi untuk menu hari ini kemungkinan Ikan gembong sekar. ada ikan gembung. Jadi di sini ada yang lagi ngomel-ngomel ini makan ini. Ini si Kitam ini ngomel-ngomel ini. Ada ikan nila. Jadi ada ikan nila. Sampai hari Senin. Jadi di sana juga ada ikan apa itu? Ikan sarden. Sarden. Ini ikan apa? Ikan sarden. Terus ada lagi ikan tamban. Nah, ini biasanya untuk si miong-miong ini. Ini biasanya digoreng untuk si miong-miong ini. Jadi setiap hari disimpankan. Jadi mereka ini memang seperti ini. Kalau ada ikan ya sibuk masing-masing. Jadi Bang Yogi kita di sini nyiang kangkung. Jadi kerja bakti. Jadi ya Bang Yogi. Gimana Bang Yogi? Gimana? Minta dukung enggak channel Bang Yogi Family? Dukung ya bos. Nah, macam mana ngomong lo? Jangan lupa subscribe channel Ismail Dadang Family. Di sana ada video-video saja yang buat bantu bapak. Oke.
Jadi kebetulan orang rumah saya pakainya lagi seksi, jadi saya tidak lihat kan. Jadi saya lihat mukanya aja itu. Mantap. Belum mandi semua satu rumah. Iya, mantap. Jadi di sana yang ada yang masih ngantuk juga, udah megang kopi, udah megang apa tuh. Jadi kalau udah ngantuk itu kita sempat minta promosikan channelnya tuh. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel Budi The Vlog. Semoga Budi semangat terus bikin video. Support os. Tonton sampai berapa menit Bang Budi? 15 menit. Tak sampai 15 menit video. Tonton dulu. Tonton minimal 3 menit. Supaya apa dok? Tidak kena spam. Tidak kena spam. Tengok ya. Oke, jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung channelnya Budi The Vlog. Di sana ada minum dulu. Udah mau habis. Pokoknya mantap. Jadi belum mandi kita jaram ini jaram namanya bos. Ambil air tuh gitu kan. Jadi susahnya biar rendah mandi. Jadi kalau mat rongos itu kan pokoknya dukung terus channelnya Bang Budi kita, yaitu Budi The Vlog, channel saya Ismail Dadang Channel, terus channelnya Bang Yogi Ismail Dadang Family. Jadi di sana kami saling bekerja satu sama dengan yang lainnya. Oke, jadi sekarang saya ingin berbagi tentang bagaimana menggabungkan dua trapo menjadi satu untuk mendapatkan ampere yang besar. Tuh ayam itu kalau saya ngomong dia pasti itu kalau ayam. Nanti buat sahabat-sahabat doakan ayam itu cepat-cepat naik haji. Biar dia tak suka ganggu. Maksudnya kok lebaran haji nak potong. Kita lanjut lagi setelah tadi lihat ibu-ibu atau Bang Yogi kita tugas di dapur atau tugas dapurnya. Sekarang kita lanjut bagaimana cara menggabungkan dua trapo tadi. Sekarang kita lanjut. Kebetulan Bang Budi kita lagi masang apa tuh? Masang ini. Jadi ini Bang Budi kita sudah buat seperti ini. Jadi buat sahabat-sahabat seperti ini, bagaimana cara menggabungkan sebuah dua buah trapo menjadi satu. Saya buat di sini ada dua cara. Jadi pastikan untuk kabelnya itu posisinya yang sebelah sana dan sebelah sininya. Jadi untuk uji coba pertama ini untuk membesarkan ampere. Untuk membesarkan ampere atau membesarkan tegangan itu hampir sama. Jadi kalau sahabat ingin membesarkan tegangan, saya buatkan seperti ini. Jadi untuk di bagian kabel yang merah ke merah itu kita hubungkan satu menjadi seperti ini. Nah, kita hubungkan menjadi satu seperti ini. Jadi kabel yang kita hubungkan ini menjadi titik CT-nya, sementara CT bawaan itu tidak kita pakai. Nah, seperti ini. Kita menggabungkan untuk membesarkan voltasenya. Jadi ini menjadi voltase. Sekarang kita ukur untuk voltasenya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa kelihatan. Untuk voltase coba kita ukur setelah menggabungkan caranya seperti yang saya buat tadi. Nah, untuk CT-nya ini tidak dipakai. Ini CT yang warna hitam ini. Jadi ini saya selipkan di sini dulu. Sekarang coba kita ukur tegangannya. Nah, ini saya coba buat seperti ini dulu. Oke, jadi ini untuk voltase, ini voltase, sementara ini CT tidak dipakai. Ini untuk membesarkan tegangan. Jadi di sini sahabat ambil skala AC 50 volt. Jadi kalau sahabat membesarkan tegangan seperti ini. Nah, sahabat bisa ukur di sini tegangannya sangat besar sekali. Nah, terukur di sini untuk voltasenya 50 lebih voltnya, hampir 60 volt. Karena ini 32 volt, voltasenya CT 32, jadi 32, jadi menjadi 64 volt. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk normalnya, itu kita ambil dari CT ini, untuk voltasenya ini cuman terukur di sini 32 volt. Nah, seperti ini. Sangat kecil sekali. Jadi kalau kita gabungkan dari ujung ke ujung dan CT kita tidak pakai,
itu menjadi 62 volt. Wow, 62 volt. Jadi ini CT-nya. Nah, seperti ini. Sahabat bisa mengambil dari CT-nya ini. Jadi untuk voltasenya ini sangat besar sekali kalau sahabat ingin membesarkan voltase. Nah, seperti ini. Jadi untuk kedua ujung ini yang satunya, ini masuk ke dioda. Sementara yang tengah-tengah dihubungkan ini menjadi CT-nya. Jadi kalau memang sahabat menggunakan trafo yang berbeda voltasenya, otomatis timpang sebelah. Jadi sahabat ukur di sini sekian volt, sahabat ukur di sini sekian volt. Karena voltasenya di bagian trafo timpang sebelah. Jadi usahakan sahabat kalau ingin membesarkan trafo atau ampirnya itu dengan voltase yang sama. Nah, bagaimana kalau untuk membesarkan ampere tapi dengan menggunakan pol yang sama? Jadi ini keduanya sahabat gabungkan. Jadi kalau sahabat gabungkan seperti ini, jadi ini sudah digabungkan, ini sudah digabungkan. Tapi kalau salah putaran arus listriknya itu, maka dia menjadi short. Jadi sahabat harus cari bagaimana arah putaran lilitan itu harus seimbang dengan di antara dua trafo ini. Jadi kalau berlawanan, dia menjadi short. Jadi contohnya seperti ini, kalau memang salah, ini menimbulkan percikan api. Nah, seperti ini. Jadi listrik langsung jatuh. Kalau salah cara menggabungkan. Tapi kalau kita betul menggabungkan, jadi kita cari posisinya seperti ini. Oke, kita matikan dulu. Jadi di sini saya copot. Jadi ini tadi kan salah posisinya. Jadi sekarang saya copot. Nah, yang ini saya pindahkan ke yang satunya. Seperti ini. Karena dia berlawanan arah, jadinya short. Jadi kalau seperti ini, cara kerjanya dia tidak bisa kita pakai. Bahkan kalau memang listrik kita tidak jatuh, itu biasanya dia langsung trafonya langsung panas, salah satunya. Oke, sekarang tadi yang ini saya sambungkan seperti ini, sekarang saya pindahkan ke sini untuk mencari titik jarum, titik putaran arah sekunder dua trafo ini menjadi satu. Oke, jadi ini sudah, jadi saya pindahkan. Sekarang tinggal yang ini. Jadi bagaimana caranya? Coba saya nyalakan lagi. Oke, sekarang coba kita temukan. Ini tidak ada menimbulkan percikan api sama sekali. Nah, seperti ini. Jadi listrik kita pun tidak jatuh, bahkan dia tidak konslet. Karena putaran arah lilitan itu searah dengan dua trafo ini. Yang tadi pertama menimbulkan percikan api, lalu NCB PLN langsung jatuh. Itu yang satunya arahnya ke sini, putarannya yang satunya arahnya ke sini. Jadi berlawanan, begitu kita hubungkan, itu menjadi short, menjadi konslet. Alhasilnya kalau kita paksakan, itu trafonya pasti terbakar, sudah dipastikan itu terbakar. Jadi sahabat tinggal memindahkan kabelnya supaya bisa menjadi searah tuh di bagian lilitnya. Jadi contohnya kalau tadi sahabat memakai ini dengan yang ini, lalu sahabat coba short, lalu sahabat coba tukar, yang ini sahabat lepas, pindahkan yang kabel satunya. Itu baru bisa normal. Contohnya seperti ini. Tidak ada menimbulkan percikan api. Tapi kalau yang pertama tadi langsung menimbulkan percikan api. Dan bahkan listrik saya langsung jatuh. Dan cara ini untuk CT bawaan ini pasti dipakai. CT keduanya ini dipakai dan dihubungkan menjadi satu lagi. Beda halnya untuk membesarkan voltase, itu beda lagi. Kalau membesarkan voltase, ini langsung masuk ke kaki dioda di bagian AC ke AC. Dan disearahkan menjadi DC di bagian dioda. Tapi kalau ini ke kaki dioda AC, ini di kaki dioda AC. Jadi kita hubungkan menjadi satu. Ini membesarkan ampere, bukan membesarkan voltase. Tapi kalau membesarkan voltase tadi ya seperti ini caranya. Tinggal sahabat pasang ke bagian dioda kiri kanan ini, udah menjadi satu. Sekarang saya coba satukan. Saya solder. Ini posisi hidup. Suara kipas masih mendengung. Oke. Nah, seperti ini. Ini membesarkan ampere. Jadi ini dihubungkan, dan ini CT-nya, dan ada satu lagi CT untuk trafo yang satu ini. Jadi CT-nya kita gabungkan menjadi satu juga, menjadi arah di bagian CT, di bagian PSU ini. Oke, sekarang coba saya ukur untuk voltasenya. Di sini tetap seperti voltase bawaan yang aslinya. Tidak besar dan tidak kecil. Nah, seperti ini. Nah, di sini cuman 32 volt.
Di sini juga 32 volt. Jadi untuk ampernya itu menambah, misalnya ini 5 ampere, ini 5 ampere menjadi 10 ampere. Tapi kalau sahabat besarkan voltasenya besar tapi ampernya tetap 5 ampere. Jadi tidak ada perubahan dari ampernya, hanya di bagian voltasenya yang besar. Jadi kalau sahabat membesarkan itu sistemnya seri. Kalau sahabat ingin membesarkan volt. Jadi kalau sahabat ingin membesarkan ampere, sistemnya paralel seperti ini. Jadi ini tinggal dimatikan atau disolderkan ke dioda. Oke, sekarang saya matikan dulu. Kebetulan saya sudah memasang dioda di bagian bawah. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin coba-coba merakit sebuah power itu, di saat penyolderan seperti ini ada baiknya stiker listriknya dicabut, jangan posisi menancap. Oke, ini sudah saya solderkan, tinggal yang satunya lagi. Kita lepas dulu biar mudah pengerjaannya. Oke, jadi seperti ini. Dan untuk di bagian CT-nya ini juga dihubungkan CT ke CT. Nah, di bagian CT atau titik ground di bagian PSU. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini sudah saya sambung menjadi satu seperti layaknya tadi untuk membesarkan ampernya. Jadi sedikit keterangan buat sahabat-sahabat, di saat kita selesai menyolder di bagian dioda ini, jangan begitu selesai kita langsung mencoba mencolokkan listrik. Jadi kita diamkan dulu kurang lebih 5 menit biar diodanya ini dingin. Karena kenapa? Kalau dioda ini dalam posisi panas itu bisa menyebabkan shock kalau kita langsung memasukkan tegangan, karena dia dalam posisi panas. Jadi seperti itu saran saya buat sahabat-sahabat untuk di bagian dioda. Jadi di sana ada Bang Budi kita, dia sudah mandi. Tuh, mandi dengan belum sama aja ukur kan tuh. Ini tak ganti baju, baju mana tadi pakai. Tuh Dato, nih mandi lumos, tak mandi pun lumos, gak apa-apa aja lumos. Gamat. Belilah gamat, harga Rp1.000. Oke, jadi seperti itu saran saya. Jadi buat sahabat-sahabat jangan terlalu terburu-buru memasukkan tegangan di saat dioda dalam posisi panas atau baru selesai kita solder. Karena sangat berbahaya sekali untuk diodanya. Bukan berarti tidak boleh, tapi rawan dengan diodanya bisa menyebabkan seketika short. Jadi sahabat beli dioda baru, lalu sahabat solder, setelah disolder dalam posisi panas, sahabat langsungnya buru-buru ingin coba hasilnya, ya itu bisa menyebabkan short. Jadi diamkan dulu kurang lebih 15 menit atau 5 menit. Oke, jadi seperti itu saran saya buat sahabat-sahabat bagaimana cara memasang perangkat-perangkat, khususnya perangkat audio seperti ini. Oke, jadi buat sahabat-sahabat di sini dioda ini ternyata short. Diodanya langsung short karena kepanasan tadi. Nah, sahabat bisa pastikan tuh, lihat di multi saya, kalau diukur di bagian AC-nya ini langsung ada pergerakan di bagian AC-nya. Ini langsung pasti sudah dipastikan dia short. Nah, seperti ini, biar naiknya sedikit. Jadi dioda ini tidak boleh terlalu panas, karena tadi saya buat terlalu panas, jadi dia short. Terkecuali di bagian outputnya itu, atau di bagian DC-nya itu, atau yang sudah disearahkan itu memang ada pergerakan. Tapi kalau untuk di bagian dioda ini, kalau memang sudah ada pergerakan di bagian titik AC-nya, itu sudah pasti short. Contohnya dioda ini. Dan juga dioda ini bukan dioda baru, dioda bekas juga. Jadi wajar lah, karena saya coba aja, barangkali masih bisa pakai. Nah, sekarang sudah saya ganti baru menggunakan 35 ampere. Merek Motorola. Jadi dalam kegagalan itu sudah biasa merakit dalam sebuah perangkat-perangkat seperti ini. Sekarang saya coba tes hidupkan, apakah masih jatuh. Nah, tidak lagi. Jadi kalau diodanya tidak short itu dia pasti aman, karena tadi jatuhnya itu setelah diodanya short, ternyata kepanasan. Karena saya menyoldernya memang agak sedikit lama tadi, karena kakinya sudah berkarat. Mungkin hal seperti ini jarang terekspos. Jadi selama ini yang saya ekspos buat sahabat-sahabat itu keberhasilannya saja.
Jadi untuk kegagalan itu kan tidak pernah saya post. Dari kali ini saya buatkan dari yang gagalnya, terus yang suksesnya. Nah, jadi tidak segampang yang sahabat bayangkan, wah Bapak Ismail Dadang bikin power gini. Tapi sahabat tidak tahu perjuangan saya untuk merakit sebuah perangkat-perangkat seperti ini, mengalami gagal dan lain sebagainya. Itu karena tidak pernah saya expose. Oke, jadi sekarang sudah saya solder seperti ini. Jadi saya diamkan dulu karena tadi sudah kena suhu panas. Jadi saya biarkan dulu, jangan langsung saya nyalakan karena takutnya shock lagi. Oke, sekarang saya coba lagi. Jadi sekarang kita ukur tegangannya. Tegangan DC-nya itu 55 volt. Oke, mantap. Jadi power C mantap. Oke, sahabat-sahabat, jadi seperti ini cara pemasangan sebuah atau menggabungkan trafo. Jadi di sini 2 trafo sudah dijadikan satu. Jadi ampernya ini, kalau ini 5 ampere menjadi 10 ampere. Oke, sahabat-sahabat, jadi seperti itulah cara saya menggabungkan, walaupun sedikit ada kendala-kendala. Salah satunya di bagian dioda ini tadi sudah shock juga. Malum ini dioda bekas juga, saya coba ternyata bermasalah. Jadi untuk cara menggabungkan sebuah trafo tadi seperti yang di awal tadi, jadi untuk cara pembudi itu salah, jadi jangan sahabat ikuti. Jadi buat sahabat-sahabat seperti itulah versinya saya untuk merakit atau menggabungkan antara 2 trafo menjadi satu. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa memahami dengan cara-cara yang saya buat. Dan mohon maaf juga buat sahabat-sahabat, video ini saya buat bukan maksud hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman versinya Ismail Dadang. Ini belum mandi, masih lumos, tidak apa-apalah. Yang penting berkarya dulu. Oke, buat sahabat-sahabat, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan-pesan tak Bang Budi? Tidak ada. Salamat tebo. Dia masih salamat tebo gitu.